Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kera Gunung Raksasa. Ini adalah pertama kalinya Han Li melihat makhluk roh sejati yang legendaris ini. Iblis ini pasti memiliki garis keturunan kera gunung raksasa. Kalau tidak, pasti tidak dapat mewujudkan proyeksi ini. Han Li menilai proyeksi ungu dalam formasi pedang, dan sedikit kerinduan melintas di matanya. Kera gunung raksasa adalah salah satu makhluk roh sejati dalam 12 transformasi kebangkitan, jadi jika dia bisa mengamankan darah roh sejati kera ini, maka dia tidak hanya akan mencapai transformasi lain, kekuatan dari semua transformasi lainnya juga akan ditingkatkan secara signifikan. Dengan mengingat hal itu, Han Li bahkan lebih berniat membunuh binatang iblis tingkat suci ini. Namun, serangan normal sama sekali tidak efektif melawannya. Karena itu, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan lengan baju untuk menghasilkan gelang yang tampak biasa. Ini adalah gelang binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas miliknya. Untuk membunuh kera jahat ini, dia berencana melepaskan kartu truf miliknya. Melepaskan terlalu banyak kumbang pemakan emas sekaligus akan sangat menguras indera spiritualnya, tetapi jika dia bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, maka efek setelahnya masih dapat ditanggung. Dengan indera spiritual Han Li saat ini, dia bisa mengendalikan 100 kumbang pemakan emas selama sekitar 15 menit. Namun, jika jumlah kumbang roh yang dilepaskan menjadi 2 kali lipat, jumlah waktu dia dapat mengendalikan mereka akan berkurang 3/4. Jika bukan karena formasi pedang fajar musim semi telah dibentuk, mungkin Han Li tidak akan berani menggunakan kartu truf ini. Namun, mengingat kera jahat telah terperangkap dalam formasi pedang, sehingga secara signifikan membatasi area yang bisa dilaluinya, ini adalah medan perang yang sempurna bagi kumbang pemakan emas untuk bersinar. Menurut perkiraan Han Li, dengan kekuatan Gold Devouring Beetles dewasanya saat ini, hanya perlu sekitar 5 menit. Satu-satunya kekhawatirannya adalah jika dia mengeluarkan terlalu banyak indera spiritualnya, sebagian besar kemampuannya juga akan sangat lemah. Dalam hal ini, akan sangat berbahaya baginya jika dia menghadapi musuh yang kuat dalam perjalanan pulang. Namun, pikiran itu hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia kembali fokus pada pertempuran yang ada. Baginya, prioritas utama adalah mengurus musuh terlebih dahulu. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu sampai setelah pertempuran ini. Namun, sebelum Han Li dapat menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang makhluk roh yang baru saja dia panggil, kera jahat dalam formasi pedang tiba-tiba menghentikan nyanyiannya dan melepaskan raungan rendah saat mengeluarkan bola cahaya merah dari mulutnya. Bola cahaya menghilang ke dalam segmen pisau merah dalam sekejap, setelah itu pisau berputar, sementara ki iblis hitam pekat yang sebelumnya dipancarkan mulai berjatuhan dan melonjak dengan hebat. Suara dering keras meletus, diikuti bintik cahaya hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar segmen pedang, kemudian menyebar ke seluruh bagian formasi pedang. Han Li sedikit goyah ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan ki asal dunia di daerah terdekat ini, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Pemandangan langsung membuat jantungnya tersentak kaget. Semua ki jahat di dalam lorong mulai bergolak dengan keras, dan petak-petak cahaya hitam meletus dari dalam, melonjak langsung ke arah formasi pedang. Formasi pedang fajar musim semi tampaknya telah berubah menjadi pusaran besar yang menarik ki hitam. Namun, setelah mencapai formasi pedang, gelombang ki jahat ini ditahan oleh penghalang cahaya biru, membentuk serangkaian bola cahaya hitam, yang jumlahnya tak terhitung, tapi tak satu pun bisa memasuki formasi pedang. Ki iblis sejati. Han Li mengidentifikasi sifat bola cahaya hitam ini dalam sekejap, dan kelopak matanya berkedut hebat saat menemukan hal ini. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di dalam formasi pedang, menyebabkan seluruh lorong bergetar hebat,
seolah berada di ambang kehancuran. Setelah itu, ledakan tekanan spiritual yang mengerikan naik ke langit dari pusat formasi pedang, bahkan menyebabkan penghalang cahaya biru bergoyang-goyah. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini, dan dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke pusat formasi pedang. Seluruh formasi pedang diisi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Masing-masing rune ini berkedip dengan cahaya hitam redup, dan mereka mengembang dan menyusut secara tidak menentu sementara kecerahannya juga berfluktuasi. Di tengah-tengah rune ini, segmen pedang merah melayang tanpa bergerak. Ada 3 karakter emas kuno yang tidak dapat diidentifikasi yang muncul di pedang merah, dan ketiga karakter itu semuanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Han Li menyipitkan mata karena sangat mengejutkannya, bahwa semua rune hitam berkedip dalam sinkronisitas sempurna dengan pedang merah. Suara terkekeh terdengar, dan kera jahat itu tiba-tiba membuat segel tangan. Proyeksi kera ungu di atas kepalanya kemudian mengulurkan tangan besar dan menarik pisau merah ke dalam genggamannya. Karakter emas pada permukaan bilahnya tampak menjadi hidup saat berputar sambil memancarkan cahaya gemilang, diikuti dengan suara dering terdengar. Han Li dapat merasakan bahwa ki asal dunia dalam formasi pedang telah jatuh ke dalam kekacauan total, setelah itu semua rune hitam melonjak ke arah pedang dalam gemuruh. Pada saat yang sama, bilahnya mulai melepaskan serangkaian lingkaran cahaya hitam, dan semua rune menghilang tanpa jejak setelah bersentuhan dengan lingkaran cahaya ini. Sementara itu, warna bilahnya menjadi sedikit gelap, dan setelah semua rune diserap, lingkaran cahaya juga menghilang, sementara suara dering yang tajam terputus secara tiba-tiba. Pada titik ini, pedang merah tua itu telah berubah menjadi warna hitam pekat, dan proyeksi kera raksasa mengayunkannya dengan lembut di udara, di mana 3 karakter kuno pada pedang itu langsung mulai memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Namun, murid Han Li berkontraksi secara drastis saat melihat ini saat mencengkeram lengannya dengan tangan lainnya. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke pedang hitam di tangan proyeksi kera, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Tapi itu tidak mungkin. Jika kamu memiliki harta yang sangat kuat yang menentang tatanan alam, bagaimana kamu bisa mengalami luka parah seperti itu? Seru Han Li dengan suara yang sedikit bergetar. Bagaimana kamu tahu ini adalah harta karun surgawi yang mendalam? Ekspresi kera jahat berubah drastis setelah mendengar kata-kata Han Li, dan cahaya ungu ganas melintas di matanya. Namun, Han Li tidak memiliki niat untuk menjawab pertanyaan kera raksasa itu karena lengannya telah terkena ledakan rasa sakit yang membakar, dan sensasi yang menyiksa itu datang dari lokasi di mana pedang surgawi yang mendalam telah disegel. Dia telah diserang oleh rasa sakit ini setelah proyeksi kera raksasa mengayunkan pedang hitamnya ke udara beberapa kali, dan dia bisa merasakan bahwa pedang langit yang mendalam berjuang untuk muncul dari lengannya, seolah telah diprovokasi oleh pedang hitam. Baru pada saat itulah sebuah pikiran tiba-tiba muncul pada Han Li, sehingga memungkinkan dia untuk menebak apa pedang hitam itu. Melihat kera jahat tidak menyangkal klaimnya, hati Han Li semakin tenggelam. Tidak hanya dia menggunakan sebagian besar kekuatan sihirnya untuk membatasi pedang surgawi yang mendalam di lengannya dengan sekuat tenaga, bahkan jika dia menggunakan kumbang pemakan emasnya, dia sama sekali tidak yakin bahwa mereka akan efektif dalam wajah harta karun surgawi yang mendalam lainnya. Alternatif lainnya adalah menggunakan Profound Heavenly Sword di lengannya, tetapi ingatan tentang apa yang terjadi terakhir kali dia menggunakan harta itu masih jelas di benaknya, dan dia pasti tidak ingin mengalami nasib yang sama lagi. Namun, ingatan akan kekuatan yang menakjubkan dari pedang surgawi yang mendalam juga merupakan sesuatu yang tetap jelas di benaknya. Bilah yang diproyeksikan oleh kera raksasa itu jelas merupakan harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, tetapi jika itu memiliki setengah dari kekuatan pedang surgawi yang mendalam yang disegel di lengannya,
maka dia pasti tidak akan dapat bertahan dari serangannya. Formasi pedang fajar musim semi memang cukup kuat, tapi bagaimana cara melawan kekuatan hukum? Melihat Han Li tidak menunjukkan niat untuk menjawab pertanyaannya, kera jahat dalam formasi pedang semakin marah. Proyeksi kera gunung raksasa di atas kepalanya segera mengarahkan pedang hitamnya ke arah Han Li. Kelopak mata Han Li berkedut, dan seluruh tubuhnya langsung bermandikan keringat dingin. Dengan kemampuan harta karun surgawi yang mendalam untuk mengiris ruang, bahkan mencoba melarikan diri akan sia-sia. Karena itu, dia harus menyerah dan membiarkan dirinya dibunuh atau menggunakan pedang surgawi mendalamnya sendiri untuk menentang proyeksi kera. Namun, pada saat ini, proyeksi kera raksasa telah mengangkat bilah hitam di atas kepalanya, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan rencana lain yang layak. Tunggu, kera iblis telah kehilangan tubuh fisiknya, dan basis kultivasinya juga telah rusak parah akibat luka-lukanya. Jadi bagaimana ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan harta karun surgawi yang mendalam? Mungkinkah itu tidak benar-benar memberi daya pada harta karun itu sendiri, melainkan menggunakan sumber daya lain? Dalam situasi putus asa ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia merasa seperti sedang melakukan sesuatu. Pada saat ini, ekspresi ganas muncul di wajah kera jahat itu, dan bilah hitam yang dipegang oleh proyeksi ungu perlahan mulai turun. Han Li sangat terkejut melihat ini, dan dia segera menggertakkan giginya saat merenggut tangannya dari lengannya. Suara sobek yang tumpul terdengar, diikuti dengan batang kayu kuning muncul di tangannya. Itu adalah buah surgawi yang mendalam. Han Li tidak membuang waktu sama sekali saat dia menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan buah surgawi yang mendalam ke udara. Cahaya keemasan menyala, dan Provenance True Devil Projection miliknya muncul kembali. Salah satu lengan emas dari proyeksi menangkap buah surgawi yang mendalam di genggamannya sementara lengan lainnya semuanya membuat segel tangan, dan cahaya keemasan yang cemerlang mulai meletus dari tubuh proyeksi. Semua cahaya keemasan melonjak menuju buah surgawi yang mendalam seperti air yang mengalir, membuat buah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sementara pola hijau tua di permukaannya juga menjadi lebih berwarna. Han Li sangat gembira melihat ini. Gelombang hitam menghantam penghalang cahaya biru dalam sekejap, dan langsung mulai bergetar saat bunga teratai biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya lagi. Namun, gelombang hitam menyapu bunga teratai biru dan benar-benar memusnahkannya dengan mudah, lalu melewati penghalang cahaya biru. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di daerah sekitarnya, semuanya bergegas menuju buah surgawi yang mendalam. Di hadapan gelombang hitam yang datang, cahaya keemasan melintas dari Provenance True Devil Projection di atas kepala Han Li, dan itu menjatuhkan pedang panjang hijau itu dalam sekejap. Han Li segera merasakan sejumlah besar kekuatan sihir keluar dari tubuhnya sekaligus. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berputar di sekitar tubuh proyeksi, dan cahaya keemasan ini juga melonjak ke bilah hijau. Provenance True Devil Projection tidak hanya menyusut hampir setengahnya, tubuhnya juga menjadi sangat kabur. Ki asal dunia di dekatnya tiba-tiba bergolak dengan keras, dan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, angin menderu dan guntur yang keras meletus, dan semua cahaya hitam yang melonjak ke arah Han Li tampaknya telah menghadapi semacam kekuatan perlawanan yang sangat besar. Awalnya goyah sebelum menyebar ke semua sisi. Setelah pedang surgawi yang mendalam telah dijatuhkan, seolah-olah semua ki asal dunia di daerah terdekat telah diserap olehnya sebelum digunakan untuk melepaskan serangan yang menghancurkan. Proyeksi pedang hijau terwujud dalam sekejap, dan itu seterang dan menyilaukan seperti kilat surgawi, segera menerangi seluruh lorong dengan pancarannya yang luar biasa. Iblis hitam pekat tidak dapat menutupi cahaya gemilangnya sedikit pun,
dan gelombang hitam yang maha kuasa juga dihentikan dengan dingin di jalurnya oleh proyeksi pedang ini. Seluruh ruang terbelah menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda oleh semacam kekuatan tak terlihat. Setengah bagian atas berkilauan dengan cahaya biru dengan rune 5 warna yang melewatinya, sedangkan bagian bawahnya dipenuhi dengan riak hitam yang bergolak yang dipenuhi dengan bintik cahaya hitam. Suara dering tajam terdengar dari perbatasan antara dua dunia ini, diikuti oleh dua semburan fluktuasi yang tak terlihat meletus, menyapu seluruh ruang seperti badai yang kuat. Selain dari lokasi di mana Hanli dan Kera Jahat berada, fluktuasi hukum menyapu segala sesuatu di daerah sekitarnya sebelum menghancurkan mereka menjadi ketiadaan. Bahkan formasi pedang fajar musim semi benar-benar hancur setelah hanya beberapa kilatan di hadapan bentrokan antara dua kekuatan hukum ini. Itu dipaksa untuk kembali ke 72 pedang terbang biru, yang juga dihancurkan menjadi bintik cahaya biru dalam sekejap. Kekuatan hukum yang terkandung dalam proyeksi pedang hijau jauh lebih unggul daripada gelombang hitam, dan hanya berhasil melakukan perlawanan token sebelum benar-benar kewalahan. Kekuatan hukum yang terkandung dalam gelombang hitam dikalahkan oleh kekuatan yang lebih kuat. Proyeksi kera gunung raksasa di atas kepala Kera Jahat juga menyusut secara signifikan setelah melepaskan serangan itu, dan itu benar-benar diberantas oleh fluktuasi hukum tak terlihat yang melanda area tersebut. Di hadapan kekuatan hukum yang terkandung dalam proyeksi pedang hijau, bilah hitam itu juga hancur. Itu benar-benar harta karun surgawi yang mendalam. Tapi itu tidak mungkin, seru Kera Iblis saat cahaya merah bergetar tak menentu di sekujur tubuhnya, dan sepertinya sedang menyaksikan hal yang paling luar biasa di dunia. Namun, itu tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan karena cahaya hijau yang melonjak ke arahnya akan segera menghancurkannya. Dengan demikian, cahaya spiritual memancar dari tubuhnya, dan terbang menuju aula tempat ia tinggal sebagai seberkas cahaya merah. Namun, seberkas cahaya hanya berhasil terbang di udara selama beberapa ratus kaki sebelum proyeksi pedang hijau menyala, dan jiwa Kera Jahat diselimuti gelombang hijau kekuatan langit dan bumi. Garis cahaya merah tersendat dalam cahaya hijau, dan tubuh merah Kera Jahat itu terungkap lagi. Selain itu benar-benar tidak bisa bergerak, seperti ruang yang telah membeku di sekitarnya. Kekuatan langit dan bumi turun ke lorong, dan serangkaian suara retak terdengar tanpa henti dalam radius kira-kira 100 kaki di sekitar tubuh Kera Jahat itu. Serangkaian celah spasial putih kemudian muncul di area terdekat, membuat ruang di sekitarnya tampak seperti cermin retak. Jiwa Kera Iblis hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan tangisan mengerikan sebelum hancur seperti boneka kayu. Demikianlah akhir dari kehidupan Kera Iblis tingkat suci ini. Sebuah lubang hitam besar telah muncul setelah ruang yang hancur, dan pecahan jiwa Kera Jahat semuanya tersedot tanpa suara ke dalam lubang hitam, bersama dengan pecahan spasial putih di dekatnya. Lubang hitam kemudian juga menghilang di tengah kilatan cahaya hitam, dan hanya bagian bilahnya yang tetap melayang di udara, setelah kembali ke bentuk ungu aslinya. Hanli menghela nafas lega setelah melihat ini, dan dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum menunjuk ke proyeksi emas di atas. The Provenance True Devil Projection dengan lembut menggoyangkan Profound Heavenly Sword di tangannya, dan bilah pedang hijau itu langsung hancur menjadi titik cahaya 5 warna. Dengan demikian, buah surgawi yang mendalam kembali ke bentuk aslinya sebelum perlahan turun. Hanli melambaikan lengan bajunya ke udara, mengirimkan semburan cahaya biru untuk mencoba dan menyimpan harta karun itu. Namun, cahaya hijau tiba-tiba melintas dari Profound Heavenly Fruit, dan itu berubah menjadi bola lampu hijau yang hampir seketika menghilang ke lengan Hanli. Semburan rasa sakit yang membakar menusuk lengan Hanli, dan dia buru-buru menggulung lengan bajunya untuk memeriksa lengannya. Di sana, dia menemukan tanda kuning yang mirip dengan Profound Heavenly Fruit di bagian lengannya. Tanda itu dengan cepat memudar dengan sangat cepat,
dan akhirnya menghilang menjadi bekas luka yang sangat samar pada akhirnya. Bibir Han Li berkedut saat senyum masam muncul di wajahnya. Tampaknya buah surgawi yang mendalam berniat menetap di lengannya, dan telah menyegel dirinya di sana lagi. Setelah hilangnya buah surgawi yang mendalam, semua fenomena yang terjadi di lorong juga hancur, dan kekuatan hukum di daerah terdekat juga langsung lenyap. Seluruh lorong dipenuhi dengan ki jahat lagi, sama seperti di awal. Han Li mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia membuat gerakan meraih dengan salah satu tangannya. Segera setelah itu, bintik cahaya biru muncul di dalam ki jahat di kejauhan sebelum menyatu untuk membentuk beberapa puluh bola cahaya biru seukuran kepalan tangan. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi 72 pedang biru kecil yang panjangnya masing-masing sekitar 1 kaki. Mereka adalah pedang Azure Bambu Cloud Swarm yang baru saja dihancurkan oleh kekuatan hukum yang telah mendatangkan malapetaka di area tersebut. Namun, kemampuan Void Form pedang terbang memastikan bahwa mereka tidak mengalami banyak kerusakan sama sekali selama cobaan itu. Semua pedang terbang bersiul kembali ke arah Han Li sebagai seberkas cahaya biru, lalu kembali ke bentuk pedang setelah mencapai dia. Han Li dengan hati-hati menyapu indera spiritualnya di atas pedang terbang untuk memeriksa kerusakannya, dan dia menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Dia membuat segel tangan, dan semua pedang terbang menghilang ke balik lengan bajunya. Setelah itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan sedikit kerinduan muncul di matanya saat dia mengarahkan jarinya ke depan beberapa kali. Dua benda bayangan, satu besar dan satu kecil, segera terbang ke arahnya. Salah satunya adalah tubuh fisik kera iblis, yang masih terbungkus dalam baju zirah ungu itu, sementara yang lainnya adalah ruas pedang yang panjangnya sekitar setengah kaki. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah kera jahat terlebih dahulu, dan dia menemukan bahwa itu telah sepenuhnya direduksi menjadi mayat kering. Selain itu, baju zirah ungu yang dikenakannya juga telah kehilangan banyak kilau, menunjukkan bahwa banyak kekuatannya telah merembes setelah kematian kera iblis. Alisnya berkerut sedikit saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan 5 jarinya ke bagian dada baju zirah. Cahaya abu-abu melintas dari ujung jarinya, dan armor ungu itu tiba-tiba mengeluarkan ratapan kesedihan sebelum berpisah menjadi beberapa bagian di tengah kilatan cahaya abu-abu. Potongan-potongan baju zirah kemudian melepaskan diri dari mayat kering, lalu berusaha melarikan diri dari sebagai beberapa garis cahaya ungu. Tampaknya itu masih mempertahankan sebagian dari sifat spiritualnya. Han Li telah menyaksikan kekuatan yang menakjubkan dari baju zirah ini, jadi dia secara alami membuat persiapan terlebih dahulu. Karena itu, segera setelah garis-garis cahaya ungu berusaha terbang menjauh, dia melepaskan harum dingin sebelum menyapukan lengan baju ke udara untuk mengirimkan segumpal benang biru. Cahaya biru menyala, dan garis-garis cahaya ungu semuanya terjerat di dalam benang biru. Setelah itu, suara dering yang jelas meletus dari lengan Han Li, dan Cauldron Heaven Void terbang keluar dari dalam. Tutup kuali terbang, dan benang biru dengan paksa menyeret garis-garis ungu ke dalam kuali. Setelah tutupnya menutup bukaan kuali lagi, harta karun itu melayang diam di depan Han Li. Han Li menyapu lengan ke arah kuali kecil, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Baru saat itulah Han Li mengalihkan perhatiannya ke mayat kering yang telah benar-benar terbuka. Mayat yang sudah kering itu masih mempertahankan semua bulunya, tetapi kulitnya telah berubah warna menjadi ungu gelap. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk meledakkan seberkas pedang biru ki yang mengenai mayat kering untuk mencoba dan mengirisnya menjadi 2. Namun, yang sangat mengejutkannya, dentang logam terdengar saat pedang ki menghantam mayat yang layu, sementara rentetan pedang ki ditolak. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum perlahan mengulurkan tangan dari lengan bajunya. Cahaya spiritual melintas dari telapak tangannya,
dan pedang biru kecil perlahan muncul. Pedang kecil itu kemudian memanjang sekitar 1 kaki panjangnya, dan itu berkilauan dengan cahaya biru terang. Han Li menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang biru itu melesat keluar sebagai seberkas cahaya biru sebelum menyerang Dantian dari mayat kera. Pada kesempatan ini, dentuman tumpul terdengar seolah pedang telah menghantam batang kayu yang padat. Ujungnya membenamkan dirinya ke dalam mayat kering, tapi itu ditolak sekali lagi setelah membuat sayatan yang dalamnya hanya sekitar 1 inci. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini. Tubuh kera iblis tingkat suci ini sangat kuat sebanding dengan tubuhnya sendiri. Jika bukan karena dia berhasil menjebak kera iblis dalam formasi pedangnya, kombinasi baju zirah ungu ini dan tubuhnya yang sangat kuat akan sangat sulit untuk ditangani. Seperti yang diharapkan dari makhluk tahap integrasi tubuh bagian tengah yang menakutkan, tahap integrasi tubuh awal Jiao Qi yang dia hadapi di masa lalu bahkan tidak bisa memegang lilin untuk kera jahat ini. Jika tak satu pun dari mereka menggunakan harta karun surgawi yang mendalam dan kera berada di puncak kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, Han Li menarik napas dalam-dalam, tetapi dia jelas tidak akan menyerah. Cahaya keemasan yang berkilauan terpancar dari lengannya saat kekuatan sihirnya melonjak dalam hiruk-pikuk, menyuntikkan dirinya ke dalam pedang panjang biru di tangannya. Tangisan yang jelas mirip dengan raungan naga langsung meletus dari pedang panjang. Setelah beberapa inci bila itu membenamkan dirinya ke dalam dantian kera, Han Li tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, dan ujung pedang menciptakan sayatan melingkar yang sebanding dengan ukuran mangkuk besar. Segera setelah itu, pedang panjang biru menghilang dalam sekejap, dan Han Li mengulurkan tangan ke dantian mayat untuk menarik sesuatu dari dalam.